Halo teman-teman, hari ini saya akan membawakan penjelasan tentang praktikum mengidentifikasi dan analisis protein nih guys. Dalam praktikum kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat reagen Biuret, menyiapkan larutan standar protein, membuat kurva kalibrasi, mengukur sampel protein, dan melakukan uji hidrolisis serta mengamati pengendapan protein dengan ion logam nih guys. Ya kita ikuti bersama. Nah, pada tujuan percobaan, praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi keberadaan protein, menghitung kadar menggunakan spektrofotometer, memahami bagaimana protein terhidrolisis, dan melihat bagaimana protein dapat diendapkan oleh ion logam. Nah, semua ini membantu kita untuk mengenal lebih dalam sifat kimia protein yang penting di bidang pangan, biologi, hingga farmasi. Nah, pada fungsi reaksi ini dengan cara kerjanya yaitu reagen Biuret. Yang pertama, CuSO4 menyediakan ion CO2+, NaOH menciptakan suasana basah, sedangkan natrium kalium tartrat menjaga agar ion CO2+ tetap stabil. Bila ditambahkan pada protein, terbentuk kompleks berwarna ungu kebiruan yang bisa diukur dengan spektrofotometer. Nah, lalu yang kedua, larutan standar protein atau albumin atau kasein berfungsi untuk membuat kalibrasi dengan membandingkan absorbansi standar dan sampel. Kadar protein bisa dihitung dengan tepat. Yang ketiga, HCl 20% atau uji hidrolisis menguraikan ikatan peptida menjadi molekul yang lebih kecil, seperti peptida pendek atau asam amino. Yang keempat, NaOH 10% dengan CuSO4 2% setelah hidrolisis digunakan untuk menguji hasil hidrolisis. Fragmen peptida tetap bereaksi dengan reagen Biuret sehingga masih memberi warna. Yang kelima, perak nitrat, uji pengendapan ion Ag+ berinteraksi dengan gugus aktif dalam protein, menghasilkan endapan sebagai tanda adanya protein guys. Nah, apa sih alasan dan apa hasil reaksi dari identifikasi analisis protein ini? Yaitu warna ungu pada uji Biuret muncul karena kompleks CO2+ ini berikatan dengan gugus peptida. Nah, pada hidrolisis semakin lama dipanaskan, protein ini semakin terurai guys, sehingga intensitas warnanya itu dapat berubah. Nah, dan sedangkan pada uji pengendapan terbentuk endapan putih karena protein berinteraksi ion perak dengan ion perak ya guys. Nah, apa sih makna ilmiahnya dari hasil uji ini? Secara ilmiah kita belajar nih bahwa protein bisa dianalisis dengan kolorimetri karena adanya ikatan peptida. Nah, yang kedua, protein ini dapat dihidrolisis sebagai menjadi senyawa lebih sederhana menggambarkan mekanisme pencernaan protein di tubuh. Nah, selanjutnya protein dapat diendapkan oleh ion logam yang menegaskan sifatnya ini tuh reaktif terhadap lingkungan ionik. Dan yang terakhir, dengan kurva kalibrasi kadar protein ini dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, jadi praktikum ini tidak hanya melatih teknik laboratorium, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa protein itu memiliki sifat kimia yang bisa kita amati langsung. Dengan pengetahuan ini sangat penting baik dalam analisis pangan, biokimia maupun industri atau farmasi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. See you guys.